Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari materi besaran dan satuan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Selesai. Besaran dan satuan. Apa sih yang dinamakan dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi, apapun yang bisa kita ukur disebut sebagai besaran. Contoh, tinggi badan. Ya, tinggi termasuk besaran karena kita bisa mengukur tinggi ya. Umpama nih tinggi badan kita 165 cm. Kemudian umpama luas lapangan bola, artinya nggak harus lapangan bola sih. Bisa juga luas sawah atau luas bangunan ya. Bisa kita ukur dengan cara kalau umpama bentuknya persegi panjang ya kita ukur panjang dan lebarnya, nanti dikalikan ketemu sama dengan luasan. Terus contoh lainnya suhu kita bisa ukur ya. Suhu badan kita umpama ini kalau di sini gambarnya kopi ya. Artinya kopi suhunya bisa kita ukur kalau lagi panas berapa. Terus waktu juga bisa kita ukur ya. Umur juga bisa kita ukur. Jadi apapun yang bisa kita ukur disebut sebagai besaran. Itu yang pertama ya. Oke, besaran juga selain bisa diukur juga harus tersusun dari angka dan satuan. Oke. Contohnya nih, kembali ke contoh tinggi badan ya. Kita ukur nih, tinggi badan kita 165 cm. 165 ini angka ya. Nah, angkanya disebut sebagai besar, kemudian cm disebut sebagai satuan. Satu kesatuan ini 165 cm disebut besaran. Besarannya besaran tinggi. Oke, contoh lain. Umpama ini suhu kopi ya yang baru kita seduh kira-kira 80 derajat Celcius. 80 ini angkanya kita sebut sebagai besar, Celcius kita sebut sebagai satuan. 80 derajat Celcius disebut sebagai besaran. Namanya besaran suhu nanti ya. Oke. Kemudian besaran itu dibagi menjadi dua jenis ya. Pertama namanya besaran pokok, yang kedua namanya besaran turunan. Apa sih yang dinamakan besaran pokok? Jadi besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu satuannya dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Jadi besaran pokok ini adalah dasar dari besaran-besaran yang lainnya. Karena nanti besaran-besaran yang lainnya itu bisa kita turunkan dari besaran pokok ini. Oke, supaya lebih jelas kita lihat langsung penjelasannya ya. Jadi besaran pokok itu pada dasarnya dibagi menjadi 7 ya. Pertama namanya besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Pertama panjang ya. Panjang itu besaran yang menunjukkan jarak antara dua titik. Satuan internasionalnya adalah meter. Maksudnya gimana? Jarak yang menunjukkan antara dua titik. Contohnya ya panjang itu sendiri atau lebar, tinggi, kedalaman, jarak, perpindahan, dan lain-lainnya. Intinya besaran yang menunjukkan jarak antara dua titik nanti disebut sebagai besaran panjang. Oke, satuannya pakai meter. Yang kedua, ini namanya besaran massa ya. Besaran pokok yang kedua namanya besaran massa adalah besaran yang menunjukkan ukuran kelembaman suatu benda. Satuannya pakai kilogram. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, apa sih yang dinamakan lembam? Bukan lebam ya. Kalau lebam itu luka, tapi kalau lembam
Kalau kita coba buka KBBI itu artinya malas ya, atau inersia. Atau kalau diartikan dengan bahasa yang lebih mudah, lembam itu adalah ukuran dari suatu benda untuk mempertahankan keadaannya dari diam ke gerak atau dari bergerak ke diam. Contoh, semakin besar massa, maka benda itu akan sulit digerakkan kalau dia diam dan akan sulit diberhentikan kalau dia sudah bergerak. Kalau massanya kecil, semakin mudah digerakkan dan semakin mudah untuk dihentikan geraknya. Untuk lebih memahami, coba kita perhatikan animasi sebelah kiri ya. Ini ada 2 orang mendorong kotak. Kotak yang pertama atau orang yang pertama ya mendorong kotak, masanya sekitar 50 kilo, dan orang yang kedua yang ada di bawah mendorong kotak yang masanya 500 kilo. Bisa kita lihat orang yang pertama lebih mudah mendorong kotak karena ukuran massa kotaknya lebih kecil dibandingkan kotak yang kedua. Jadi kalau semakin besar massa, semakin sulit untuk digerakkan ya, gitu. Sekarang coba kita perhatikan animasi yang kedua. Ini ada 2 orang juga siap-siap menahan dari gerakan bola ya. Ini ceritanya ada bola nih. Orang yang di atas itu akan menahan bola dengan massa 1 kilo. Orang yang di bawah akan menahan bola dengan massa 10 kilo. Kita asumsikan kecepatan kedua bola ini sama ya. Kita lemparkan secara bersamaan, kira-kira mana yang lebih mudah dihentikan. Tentunya bola yang 1 kilo ya. Artinya semakin kecil massa, maka semakin mudah dihentikan pergerakannya. Semakin besar massa suatu benda, maka akan cenderung sulit untuk dihentikan. Itu kira-kira gambarannya. Oke, besaran pokok yang ketiga namanya waktu ya. Ini besaran yang paling setiap hari kita rasakan ya. Waktu adalah besaran yang menunjukkan interval atau jarak 2 peristiwa. Satuannya pakai sekon ya. Sekon ini kita menyebutnya biasanya detik. Jadi waktu adalah besaran yang menunjukkan interval atau jarak 2 peristiwa. Contoh nih, saya kasih gambaran. Ini gambar matahari ya, perbandingan posisi matahari dalam 1 hari nih. Biasanya matahari itu terbit dari jam 5 ya, sekitar jam 5 pagi. Ya, bisa kurang atau bisa lebih. Kemudian akan pas di atas kepala kita kalau kita berdiri di siang hari, itu sekitar jam 12 ya. Kalau matahari pas di kepala kita, kita tidak akan bisa melihat bayangan kita di bawah ya, karena pas di atas. Kemudian matahari akan terbenam sekitar jam 6 sore. Nah, interval atau jarak 2 peristiwa tadi namanya waktu. Dari matahari mulai muncul sampai puncak kepala kita itu sekitar kurang lebih 6 jam. Dan kita mengukurnya pakai waktu. Jadi jarak antara 2 peristiwa. Seperti itu. Umpama kita melakukan aktivitas loncat. Loncat itu kan dari duduk sampai posisi di atas tanah ya, kita loncat. Itu kan ada 2 peristiwa. Kita ukur waktunya berapa. Seperti itu. Oke, besaran pokok yang keempat yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran yang menunjukkan jumlah muatan listrik yang mengalir pada titik tertentu setiap 1 detik. Satuannya namanya ampere ya. 1 ampere itu kira-kira 6 juta triliun elektron yang mengalir. Jadi kalau umpama kita mengukur arus listrik ya, umpama terukur 1 ampere nih, berarti dalam titik yang kita ukur itu ada 6 juta
triliun elektron yang mengalir dalam waktu 1 detik ya. Ini angka yang sangat besar. Cuman elektron ini ukurannya sangat kecil sehingga kita tidak akan merasakan sebanyak itu mengalir setiap detik. Nanti penjelasan lebih detailnya tentang kuat arus listrik nanti kita di bab listrik ya, listrik dinamis khususnya. Lanjut. Besaran pokok kelima yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Satuannya yaitu Kelvin. Nah, ini berbeda ya. Kalau kita biasanya ngukur suhu itu pakai Celsius satuannya. Tapi kalau satuan internasionalnya yang disepakati pakainya Kelvin. Oke. Kita fokus ke definisi suhu dulu ya. Jadi suhu itu ukuran derajat panas suatu benda. Setiap benda itu punya panas. Ya. Semakin tinggi panas yang ada dalam benda itu, maka biasanya benda itu akan berbentuk melebur hingga mencair, bahkan sampai ada yang menguap. Kita ambil contoh ini ya, ini air. Air itu pada suhu ruangan ya, panasnya mampu menjaga air dalam bentuk cair. Tapi jika panas dalam air itu berkurang hingga suhunya 0 derajat, maka air itu akan berbentuk kristal. Ketika berbentuk kristal itu suhunya 0 derajat sampai di bawahnya ya. Artinya jumlah panasnya sudah berkurang lebih sedikit sehingga bentuknya kristal. Tapi kalau kandungan panasnya kita tambahkan terus dengan cara kita bakar umpama, maka air itu akan bentuknya berubah, bukan cair lagi, nanti cenderung jadi uap. Semakin kasih panas nanti semakin cepat menguap ya. Dan air itu mulai menguap di suhu 100 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian besaran pokok yang ke-6 ya. Namanya jumlah zat. Apa sih yang dinamakan dengan jumlah zat? Jumlah zat itu sebenarnya besaran yang menunjukkan jumlah partikel penyusun suatu benda ya. Jumlah partikel penyusun suatu benda. Satuannya mol. Partikel adalah bagian terkecil dari benda, kita sebutnya partikel. Contoh, kalau umpama kalian pegang tepung, itu kan butiran-butiran tepung itu sangat-sangat halus sehingga kita tidak bisa merasakannya. Nah, bagian terkecil dari tepung itu disebut partikel. Nah, satuannya namanya mol. Kayak kita bahas ya. 1 mol itu berapa sih? 1 mol itu sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol itu ukuran yang sangat besar ya. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu kalau dijabarkan bentuknya seperti ini nih. Nanti saya ganti pointer dulu. Nah, seperti ini nih. Ini angkanya nih. Kalau kita baca kira-kira seperti ini. 1 mol sama dengan 602 miliar triliun partikel. Wah, itu gimana tuh ngitungnya? Banyak banget ya. Nih, umpama nih, saya ambil contoh. Kalau kalian mengambil air ya, kemudian kita tuangkan ke gelas ya, gelas ukuran air biasa itu sekitar 200 mili ya ukurannya. Satu gelas air yang ukuran 200 mili itu berisi 11 mol partikel air. Partikel air itu lambangnya H2O ya. Kalau divisualkan bentuknya seperti ini nih, partikel air. Nah, 1 gelas itu 11 mol. 1 molnya 602 miliar triliun partikel. Kalau 11 mol ya tinggal kita kalikan aja, nanti totalnya 66,2 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau dituliskan jadi seperti ini. Kalau dibaca itu sekitar 1 gelas itu isinya 6,62 triliun partikel. Atau kalau kita bulatkan ya sekitar 7 lah. 7 triliun partikel dalam 1 gelas air yang kalian minum. Itu kalau kita hitung ada butirannya sebanyak 7 ya. 7 triliun partikel ya.
banyak banget. Nanti penjelasan lebih detailnya ada di bab atau di materi berikutnya. Sekarang besaran pokok yang terakhir nih, yang ketujuh, namanya intensitas cahaya. Apa sih intensitas cahaya? Nah, intensitas cahaya itu besaran yang menunjukkan jumlah energi yang dipancarkan suatu benda setiap 1 detik pada suatu luasan daerah tertentu. Satuannya pakai kandela. Nah, kandela tuh diambil dari bahasa Inggris. Asal katanya candle, artinya lilin. Oke, maksudnya apa sih intensitas tuh? Nih, coba kita perhatikan animasi di bawah ini ya. Kita perhatikan ketika papan ini mendekati senter, maka cahaya yang mengenai papan ini terang ya. Kalau semakin jauh dia semakin redup. Nah, itu namanya intensitas. Jadi semakin dekat dengan sumber cahaya, maka intensitasnya semakin besar. Semakin jauh, maka intensitasnya semakin kecil. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, ada 7 ya, tidak harus kalian hafalkan, yang penting pahami. Lanjut. Nah, tadi besaran itu kan ada 2. Ada besaran pokok, yang tadi ada 7, sudah kita bahas satu-satu. Yang kedua yaitu besaran turunan ya, besaran pokok kemudian besaran turunan. Apa sih yang dinamakan dengan besaran turunan? Besaran turunan itu sebenarnya besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi sebenarnya besaran turunan juga di dalamnya isinya besaran pokok. Makanya kita harus mempelajari besaran pokok dulu. Kemudian kalau kita sudah tahu nih besaran turunan, satuannya itu sebenarnya adalah satuan besaran pokok yang menyusunnya. Oke, supaya mungkin kalian bingung ya, supaya lebih jelas kita lihat slide berikutnya. Nih contohnya. Contoh dari besaran turunan yaitu luasan ya. Ini luas. Luas itu adalah besaran turunan. Kok bisa luas jadi besaran turunan? Umpama nih kita ambil contoh luas dari persegi panjang ya. Kalian waktu di SD atau SMP ya pernah belajar tentang luas persegi panjang. Itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Coba kita lihat ya. Panjang itu kan besaran pokok ya. Nih, panjang besaran pokok. Kemudian lebar juga sama besaran pokok. Nah, luas itu kan panjang kali lebar. Karena panjang dan lebar sama-sama besaran pokok, berarti luasan juga besaran turunan. Besaran turunan. Panjang itu kan satuannya meter. Meter ya. Kemudian lebar juga satuannya meter. Berarti luas persegi panjang satuannya meter dikali meter, berarti meter pangkat 2 ya. Nah, kemudian volume. Contoh berikutnya dari besaran turunan adalah volume. Kenapa volume disebut besaran turunan? Karena kita analisa rumusnya ya. Volume balok nih ya, kita ambil contohnya balok yang mudah aja. Balok itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi semuanya adalah besaran pokok. Nah, berarti volume balok adalah besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Karena di dalamnya berisi besaran-besaran pokok. Lalu satuan untuk volume balok itu apa sih? Ya kita lihat aja satuan dari masing-masing besaran pokok yang menyusunnya. Panjang satuannya meter kan. Lebar satuannya meter. Tinggi juga satuannya meter. Berarti meternya ada 3 nih. Berarti meter pangkat 3. Berarti satuan dari volume balok meter pangkat 3. Atau kita sebutnya meter kubik. Oke, ini contoh besaran turunan berikutnya ya, kelajuan. Kenapa sih kelajuan disebut besaran turunan? Sama alasannya ya, karena rumus penyusunnya atau komponen penyusunnya adalah besaran pokok.
kelajuan itu nanti kalau kalian belajar ilmu tentang kinematika itu dirumuskan sebagai hasil bagi jarak dengan selang waktu ya. Jarak adalah besaran pokok, selang waktu juga besaran pokok. Berarti kelajuan disebut besaran turunan karena tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran pokok tuh boleh sejenis kayak tadi luas ya. Luas itu kan panjang kali lebar, sama-sama satu jenis besaran pokok yaitu besaran panjang. Atau juga besaran turunan tuh boleh penyusunnya besaran pokok yang berbeda jenis kayak jarak dengan selang waktu ya. Itu kan kalau jarak besaran panjang, kalau selang waktu besaran waktu. Satuan untuk kelajuan tuh apa? Ya kita lihat aja. Jarak kan satuannya meter. Kemudian selang waktu satuannya detik, berarti meter per detik. Itu ya. Berikutnya setelah kita mempelajari jenis-jenis besaran ya, besaran pokok dan besaran turunan, kita akan fokus ke dimensi besaran. Dimensi besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun oleh besaran-besaran pokok. Atau dimensi besaran itu sebenarnya kalau dibuat simpelnya adalah lambang ya, lambang dari masing-masing besaran yang kita ukur. Contoh nih, ini sudah ditetapkan dulu dimensi untuk masing-masing besaran pokok ya. Ini kan ada 7 nih besaran pokok. Panjang besaran pokoknya L ya, L. Kemudian ditutup pakai kurung kotak seperti ini. Massa dimensinya M, ditutup pakai kurung kotak ya. Waktu T, kuat arus listrik I besar ini. Suhu theta, jumlah zat N besar, intensitas cahaya J besar. Nanti semuanya harus ditutup pakai kurung kotak. Itu namanya dimensi. Oke, ini nggak harus kalian hafalkan. Kalian boleh lihat atau boleh tulis di buku, nggak harus dihafalkan. Yang penting kalian paham bagaimana cara menggunakan dimensi ya. Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Apa sih manfaat dimensi besaran tuh? Satu, manfaat dari dimensi besaran yaitu untuk mengungkap kesetaraan antara dua besaran yang tampak berbeda. Oke. Gimana sih maksudnya? Kita lihat ya. Ini contohnya nih sebelah sini. Kelajuan dan kecepatan. Ini kan dua besaran yang kayaknya berbeda nih, kata-katanya beda. Tapi apakah maknanya sama atau apakah setara? Kita cek caranya ya. Kita cek bagian kelajuan dulu. Kelajuan itu kan hasil bagi jarak dibagi selang waktu. Nah, jarak adalah besaran panjang. Selang waktu adalah besaran waktu. Besaran panjang tadi dimensinya L. Besaran waktu tadi dimensinya T ya. Sehingga kelajuan dimensinya adalah L dibagi T. Kemudian kita cek kecepatannya. Kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan itu termasuk besaran panjang. Selang waktu juga termasuk besaran waktu. Besaran panjang itu kan dimensinya L, besaran waktu dimensinya T. Sehingga kecepatan dimensinya L dibagi T. Kita lihat dimensi kelajuan dengan kecepatan sama enggak? Ternyata sama ya. Kalau sama berarti kelajuan dan kecepatan adalah dua besaran yang setara. Seperti itu. Oke, manfaat dimensi yang kedua untuk mengecek ketepatan suatu persamaan. Jadi kita bisa memeriksa rumus itu benar apa enggak dengan cara mengecek dimensinya. Oke, saya ambil contoh nih ya. Kalau kalian belajar di bab kinematika nanti ya, di video berikutnya kita belajar kinematika. Jarak itu dirumuskan sebagai hasil kali kelajuan dengan selang waktu. Kemudian kalau kita detail, kelajuan sendiri adalah hasil bagi jarak dengan selang waktu ya. Nih. Oke. Coba kita cek ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan ya.
Jarak itu kan dia besaran panjang. Kemudian di sini jarak per selang waktu itu adalah besaran panjang dibagi besaran waktu. Selang waktu sendiri sama juga besaran waktu ya. Kita cek nih, besaran panjang dimensinya L. Besaran panjang per besaran waktu dimensinya L per T besar ya. Kemudian di sini besaran waktu yang ini juga dimensinya T. Kita lihat di sini kita bisa coret dua dimensi ini ya, karena sama ya. Yang satu sebagai pengali, yang satu sebagai pembagi, sehingga bisa saling menghilangkan. Sisanya adalah L. Ternyata setelah kita cek L sama dengan L, itu artinya persamaan ini adalah benar. Jarak adalah hasil kali kelajuan dengan selang waktu. Gitu ya. Kalau umpama di sininya L, di sininya L, berarti persamaan itu benar. Kalau di sininya L, di sininya T, berarti persamaan itu tidak benar. Seperti itu. Oke. Berikutnya yaitu tentang satuan. Tadi kita sudah belajar tentang besaran ya. Besaran itu tersusun dari angka dan satuan. Sekarang kita mencoba mendalami satuan tuh ada berapa jenis sih? Satuan tuh ada dua jenis ya. Pertama namanya satuan internasional. Kita biasanya menyebut satuan SI atau SI ya. Yaitu satuan yang penggunaannya diakui secara internasional. Kalau satuan biasa itu satuan yang penggunaannya bersifat lokal atau hanya di tempat tertentu saja. Oke. Kita coba ya ambil contoh nih, satuan internasional dan satuan biasa ya. Kita coba analisa dari nomor pertama nih, besaran panjang. Besaran panjang itu satuan internasionalnya pakai meter ya. Kemudian satuan biasanya kalian bisa memilih. Ada inci, sentimeter, yard, foot, kilometer, mil, Armstrong, tahun cahaya, parsec, Fermi, dan lain-lainnya. Biasanya kita kalau mengukur panjang pulpen, buku pakai sentimeter atau inci ya, karena penggarisan atau mistar itu skalanya pakai inci sama sentimeter ya. Dan kita jarang menggunakan meter ya. Kalau untuk meter biasanya kita mengukur ketinggian suatu benda. Tapi yang disepakati penggunaannya secara internasional adalah yang meter ya. Kaki kalau di Indonesia nggak ada ya, foot ini kaki ya. Satuan kaki kita nggak pakai, di Indonesia bingung kan, satu kaki dua kaki itu berapa meter. Nah ini sifatnya lokal, hanya di beberapa negara yang pakai foot satuannya seperti itu. Kemudian nomor 2 ya, besaran yang kedua nih, massa. Satuan internasionalnya atau SI-nya pakai kilogram. Satuan biasanya itu banyak ya, ada yang pakai ton, kuintal, ons, slug, sama SMA. Ini SMA itu singkatannya, satuan massa atom. Biasanya para petani itu menimbang hasil panennya itu menggunakan ton atau kuintal. Jarang yang menggunakan kilogram karena penyebutan umpama nih 5.000 kilogram itu kan angkanya terlalu besar ya. Biasanya petani nyebutnya cuma 5 ton atau 500 kilo, kita nyebutnya 5 kintal gitu ya. Ons sama slug ini jarang kita di Indonesia jarang pakai ya. Ons banyak yang pakai, tapi kalau slug jarang yang pakai. SMA itu biasanya yang pakai hanya untuk keperluan research ya. Kalau orang-orang dalam keseharian kita jarang menggunakan SMA, satuan massa atom, karena itu untuk satuan yang sangat kecil. Oke, lanjut. Nomor 3 namanya besaran waktu. Besaran waktu tuh satuan internasionalnya atau SI-nya pakai sekon. Satuan biasanya banyak ya, ada yang menit, jam, hari, tahun, abad, dasa, dan windu. Menit, jam, sama hari, tahun ini paling sering kita gunakan ya. Biasanya kalau abad ini digunakan untuk mengukur waktu-waktu suatu peradaban, biasanya 1 abad, 25 abad gitu ya. Kayak dinasti Abbasiyah bertahan selama 5 abad. Jarang yang nyebutnya 5 tahun ya. 5 tahun, 500 tahun ya.
Oke, lanjut. Nah, materi berikutnya ini namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah metode matematika untuk menyederhanakan angka-angka dari besaran yang kita ukur yang angkanya sangat kecil atau sangat besar. Contoh nih, massa elektron itu masanya sangat-sangat kecil ya. Kalau kita tuliskan 0,0000 nih, sebanyak ini nih, 91 kg, itu kan angkanya kecil banget. Atau kalau kita tuliskan dengan cara yang sederhana, 9,1 kali 10 pangkat min 30 kg. Nah, ini namanya notasi ilmiah ya. Nah, 10 pangkat disebut faktor pengali. Oke, nanti kita bahas gimana cara merubah angka ini yang panjang jadi sederhana seperti ini. Atau juga kita bisa menyederhanakan angka-angka yang sangat besar nilainya ya. Kalau tadi massa elektron sangat kecil, ini angka-angka yang sangat besar nilainya. Massa matahari. Massa matahari itu sekitar ini nih. Ini panjang banget nih ya, 1,90000 kg, itu panjang banget. Nah, tulisan yang panjang seperti ini ya bisa kita sederhanakan, namanya notasi ilmiah, proses menyederhanakannya dengan cara mengalihkan dengan faktor pengali. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya gimana cara merubah itu. Nih, kita ambil contoh ya. Umpama saya punya angka 12 juta nih. 12 juta ini kan kalau dituliskan nolnya banyak ya, sehingga nanti tidak efisien, malah memakan banyak tempat atau. Nah, umpama kita pengen menyederhanakan, caranya gimana? Kita biasanya gini. Ini saya punya catatan di sini, dimulai dari koma atau angka paling kanan. Kita lihat angkanya, di sini ada komanya nggak? 12 juta tuh nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita mulai dari angka paling kanan, berarti ini ya. Ini angka 0 nih. Saya kasih nama 1 nih. Nah, kemudian geser koma ke arah kiri hingga digit yang diinginkan. Oke, kita mulai, kalau ini nggak ada koma berarti kita mulainya dari angka yang paling kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umpama kita pengen menyederhanakannya 6 ya, kita pengen memangkas 6 0 ini sehingga nanti komanya berhenti di belakang angka 2. Sehingga kalau kita tuliskan tadi 6 loncatan tadi kita tulis sebagai 10 pangkat 6 karena ada 6 loncatan. Kemudian 12-nya kita tuliskan di depan angka 10 ini. Jadinya 12 kali 10 pangkat 6. Jadi lebih sederhana. Oke. Atau umpama kita pengen menyederhanakannya lebih. Kalau tadi 6 loncatan, kita pengennya 7 loncatan, bisa. Ya, kita hitung, kalau nggak ada koma berarti dimulai dari angka paling kanannya. Berarti dari angka 1 ini nih, yang sini nih. Kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti sudah 7 loncatan berakhir di belakang angka 1. Berarti komanya di belakang angka 1. Kalau dituliskan jadinya 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah, ini namanya notasi ilmiah, menyederhanakan angka yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Seperti itu ya. Dimulai kuncinya dimulai dari koma atau angka paling kanan. Kalau komanya nggak ada berarti angka paling kanan. Contoh yang kedua, kita mencoba menyederhanakan angka yang sangat kecil. 0,0000012 ini ya. Nah, kalau kita ingin menyederhanakan angka yang sangat kecil, maka dimulai dari koma. Akan dilihat di sininya, ada koma nggak? Oke. Kalau nggak ada koma, kita mulai dari angka paling kiri. Ini belum saya tuliskan di sini ya. Tapi yang jelas di sini ada tulisan dimulai dari koma atau angka paling kiri. Kalau mau menyederhanakan ya, dari angka kecil disederhanakan. Oke, karena ini ada koma, kita mulai dari koma ya. Nah, kemudian geser koma ke arah kanan hingga digit yang diinginkan. Kita geser-geser sampai
sesuai dengan yang kita inginkan. Umpama nih, saya ingin loncat sebanyak 6 loncatan seperti contoh awal tadi ya. Mulai dari koma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berakhir di depan angka 1 komanya ya. Sehingga kita tuliskan tadi 10, ini 10 tuh udah rumusnya ya. Kita tulis 10. Nah, kalau kita menyederhanakan angka yang sangat kecil, bergesernya ke kanan, maka ininya ada tandanya min. Ini ada tanda min ya di sini. Min. Kemudian tulisan jumlah loncatan yang kita lakukan. 6 tadi ya, berarti min 6. Kemudian tadi kita komanya berhenti di depan angka 1 ya. Berarti 0,12. Oke, kita contoh lagi nih. Masih angka yang sama, cuman kita ingin loncatannya sebanyak 7 loncatan. Kita mulai dari koma, kemudian kita geser ke arah kanan ya. Kalau kanan berarti tandanya min, kalau gesernya ke kiri tandanya plus. Sebanyak 7 loncatan dari koma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ini udah 7 nih. Dan berakhir di belakang angka 1 sekarang ya. Nah, kalau geser ke kanan tulis min. Digit yang kita tadi berapa loncatan? 7 ya. Tulis 7, min 7. Kemudian di depannya tulis angka 1,2 karena komanya berakhir di belakang angka 1 hingga 1,2 seperti itu. Oke, bisa ya? Insyaallah. Lanjut. Nah, setelah kita menyederhanakan dengan notasi ilmiah, kita juga boleh merubah awalan dari angka yang sudah kita sederhanakan dengan notasi ilmiah. Tadi kalau umpama 10 pangkat 3 kita sebutnya kilo, lambangnya K. Kalau 10 pangkat min 6 kita sebutnya mega, lambangnya M, dan seterusnya ya. Kalau 10 pangkat 24 nih kita sebutnya yota, lambangnya Y. Nah, kalau umpama faktor pengalinya 10 pangkat min tadi ya, angkanya terlalu kecil nih. Kalau 10 pangkat min 3 kita sebutnya mili, lambangnya M. Kalau 10 pangkat min 6 kita sebutnya mikro, lambangnya miu. Nah, ini dibacanya miu ya. Kalau 10 pangkat min 6 dibacanya nano, lambangnya N. Kalau 10 pangkat min 24 dibacanya yokto, lambangnya Y kecil. Ini beda ya, kalau yota Y besar, kalau yokto Y kecil. Oke, kita ambil contoh biar kalian paham. Contoh nih, saya punya angka 5.000 meter. Umpama ini jarak dari rumah saya ke sekolah itu ada 5.000 meter, kita ukur jaraknya ya. Nah, 5.000 meter ini kalau kita sederhanakan pakai notasi ilmiah, itu kan karena ini angkanya besar, kita sederhanakan, kita geser ya. Ini nggak ada koma, berarti kita mulai angka paling kanan. 1, 2, 3. Berhenti di depan angka 5 ya. Komanya. Kayak tadi berapa loncatan? 3 ya. Berarti kan 5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kalian sudah paham ya. Nah, 10 pangkat 3 ini bisa kita sederhanakan pakai namanya awalan dari saat ini ya. Namanya awalan dari satuan, namanya prefix unit. 10 pangkat 3 bisa kita singkat jadi kilo. Nanti lambangnya K ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 3 M meter. Ini bisa kita tuliskan 5, 10 pangkat 3-nya diganti K, meternya meter. Berarti 5 kilometer. Seperti itu. Contoh nih, ini ada ukuran frekuensi ya. Ini hertz tuh ukuran frekuensi atau satuan dari frekuensi. Umpama saya punya menghitung frekuensi suatu gelombang ya. Ini besarnya 7.200.000 Hz. Nah, kalau kita sederhanakan pakai notasi ilmiah, ini kita geser ya sebanyak 6 loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti di belakang angka 7. Komanya ya nih. Komanya di belakang angka 7. Tadi 6 loncatan kan? Berarti di sininya angka 6.
Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 10 pangkat 6-nya bisa kita ganti dengan mega. Ini yang 10 pangkat 6 kita bisa ganti dengan mega. Lambangnya M. Yang kita tulis nanti lambangnya aja ya. Tapi nyebutnya kita mega. Jadi 7,2 kali 10 pangkat 6 jadinya 7,2, 10 pangkat 6-nya jadi M. Hertznya juga hertz. Jadi dibacanya 7,2 megahertz. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan angka yang kecil nih ya? Umpama saya mengukur volume air ya. Umpama saya ukur volume air 0,005 liter. Itu kalau kita sederhanakan pakai notasi ilmiah ya. Kita mulai dari koma ya, kita geser ke arah kanan. Kalau gesernya kanan berarti pangkat dari 10-nya min tandanya. Kalau ke kiri, tadi kalau ini kan ke kiri nih. Pangkatnya plus semuanya. Nih. Kalau ini gesernya ke kanan berarti tandanya min. Oke. 0,005 liter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 liter. Ini paham ya? 10 pangkat min 3-nya geser ke arah kanan yang ketiga. Oke, 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini bisa kita ganti ya. Pakai ini. Nih. Mili. Lambangnya M atau simbolnya M. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3-nya kita ganti M, bacanya mili, bukan meter ini ya, mili. Liter, berarti 5 mililiter. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 liter sama dengan 5 mililiter. Oke, contoh ini terakhir nih. Bapak ini saya punya kapasitas dari suatu kapasitor ya, nama satuannya farad namanya. Setelah saya ukur besarnya 0,00012 farad. Kalau kita sederhanakan pakai notasi ilmiah, ini kan angka kecil ya, kita sederhanakan. Kita geser umpama sebanyak 6 loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, komanya berakhir di ujung ya. Oke, karena gesernya ke arah kanan, maka tandanya min. Loncatannya sebanyak 6. Ini 12-nya kita tuliskan lagi. Nah, komanya di sini. Karena komanya di belakang angka yang pas, nggak usah kita tuliskan ya. Sehingga 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat 6-nya kita bisa ganti dengan ini nih. Dengan awalan satuan yang ini nih. 10 pangkat 6 bisa ganti dengan mikro. Ya, lambangnya miu. Jadi dibacanya 12 kali 10 pangkat min 6 farad sama dengan 12 mikrofarad. Ya, ini jadi lebih sederhana, penulisan yang banyak jadi lebih sederhana, pakai namanya awalan satuan. Tidak harus kalian hafalkan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ulang-ulang ini ya. Soalnya kebanyakan belajar itu menghafal, padahal menurut saya yang paling penting adalah memahami. Tapi bukan berarti menghafal nggak penting. Tapi prioritas pertama adalah dalam belajar adalah pemahaman. Dan pemahaman ini didapat melalui proses berpikir ya. Sehingga kalian harus berpikir panjang, terus menganalisa, nanti juga kalian akan menemukan sendiri seperti itu. Oke, sudah selesai semua ya materinya. Kita sudah belajar tentang apa itu besaran, kemudian jenis-jenis besaran ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokoknya dibagi menjadi 7 tadi ya. Kemudian kita belajar juga tentang satuan, tentang dimensi. Kita juga belajar tentang notasi ilmiah, cara menyederhanakan angka yang panjang atau angka yang terlalu kecil, terlalu besar. Kita juga terakhir tadi belajar tentang awalan dari satuan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe nanti channelnya ya, supaya nanti saya terus bisa membuat video-video pembelajaran yang baru dan terus memperbaiki diri. Jika kalian suka boleh di like. Jika ada masukan atau request pengen dibuatin video apa, boleh kalian komentar atau bisa langsung DM ya. Kemudian jika ini sangat bermanfaat, kalian juga boleh jangan malu-malu di share ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.